kalau sampai si Alek mau dibawa nih bang sama cewek itu, minimal banget gue hilang, kata si Alek. Gue hilang dan jasadnya nggak bisa ditemuin, itu minimalnya bang. Jadi walaupun Alek yang dibawa, kita semua diselesain sama dia karena apa? Karena kita salah tempat bang, posisi. Kita itu ada di pasar goib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Ibnu. Wah, terima kasih banyak nih Bang Ibnu. Terima kasih. Udah jauh-jauh dari timur dari Jakarta ya. Iya. Timurnya Jakarta. Yaitu di mana tuh Bang? Di dekat Taman Mini. Taman Mini. Oh, Jakarta Timur ya. Iya. Oke, dan ingat teman-teman semua ya, gue kasih tahu nih, Bang Ibnu juga punya channel YouTube dan channelnya adalah Timur Misteri. Kenapa namanya Timur Misteri nih Bang? Sebelum masuk ke cerita nih Bang. Oke, Timur Misteri itu dari rekan YouTuber juga bang, teman kita dari besok pagi Nah, si Bang Mange. Si Mange nih. Bang Mange, terima kasih banyak. Nah, awal mulanya tuh. Mulanya Terus kita main ke tempat beliau, kita ngopi-ngopi, terus kita nanya nih, YouTube enaknya namanya apa nih bang? Ya, ente dari mana? Timur Misteri. Oh iya. Sisi Jakarta di timur, tapi ngapain misteri. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu, berarti namanya deh Timur Misteri nih bang. Iya. Itu ngebahas misteri tentang apa aja tuh? Horor apa aja tuh? Kita random bang. Pendakian gunung masuk, Urban Legend masuk. Nah, jadi teman-teman semua nih ya, abis nonton video ini nih ya, wajib subscribe ke channelnya Timur Misteri karena di situ juga menyajikan video-video yang merindingnya minta koplok gitu kan. Ada pendakian yang suka naik-naik gunung nih bang, atau suka teman-teman semua yang gak naik gunung tapi suka pendakian horor ada. Ada yang urban legend bang ya, berarti horor umum ya. Masuk. Ada juga misalkan legenda atau ngalamin apa rumah kosong gitu bang ya. Ada juga. Jadi abis nonton video ini nih, sekali lagi wajib subscribe ke channelnya Bang Ibnu, yaitu Timur Misteri. Dan link channel ada di bawah video kali ini. Oke bang, sebelum masuk ke ceritanya nih bang ya, pada video kali ini abang pengen menceritakan pengalamannya saat mendaki di gunung mana tuh bang? Di Gunung Gede Pangrango. Gede Pangrango, mungkin teman-teman semua udah familiar lah Gunung Gede Pangrango, tapi lewat jalur mana? Salabintana. Salabintana. Ini 2007 tuh bang. 2007, Iya, wow. Jangan 2007 bang, sekarang aja orang nggak ada yang sana Salabintana. Jadi kan kalau teman-teman semua pasti dengarnya Putri Cibodas. Sekarang udah ditutup malah bang. Salabintananya kan, karena ya mungkin jalurnya ya nggak tahu lah ya para pihak-pihak Taman Nasional gitu kan. Tapi ada beberapa faktor lah mungkin teman-teman semua. Dan tahun 2007 naik Gunung Gede familiar, tapi jalur Salabintana. Itu ngalamin kejadian apa aja tuh Bang Ibnu? Ya intinya ya, poinnya tuh gua sama teman-teman pendakian gue itu hampir dibawa ke pasar goib bang. Pasar tuh mungkin beda. Banyak kan orang kan, oh yang nonton nih, oh dibikin-bikin tapi tadi karena dari apa namanya yang ngalamin aja udah wah pasar gaib gitu kan. Dan saat itu tadi 2007 kalau boleh tahu nih bang, seingat abang aja kira-kira bulannya masih ingat kah kira-kira itu? Itu di pertengahan tahun, sekitar bulan April. Dan mendaki bersama berapa teman abang tuh? Jadi sedikit gue jelasin nih bang ya. Itu gue mendaki bertiga dan liar bang pada saat itu. Oh iya. Gue nggak melakukan registrasi. Dan itu gunung lagi observasi. Jadi gunung lagi tutup. Dan gunung gede gitu cuma ada gue bertiga di atas. Sampai nanti di puncak gitu? Iya, karena lagi tutup gunungnya. Oke, baru belum cerita aja udah bikin apa namanya agak-agak terpancing untuk pengen masuk ke ceritanya nih bang. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai.
Nah jadi keberangkatan ini ya, awalnya ini emang sudah banyak keraguan nih Bang. Jadi gua itu waktu itu masih sekolah SMA lah ya, belum punya KTP untuk melakukan registrasi Bang. Jadi teman gue nih sempat senior sih bilang, yang ngajak ini senior. Jadi keberangkatan ini bukan dilandasi dengan kita udah punya biaya, tapi lebih ke pinjaman alat-alat kita kumpul baru kita berangkat. Jadi di waktu itu kayak keril, tenda itu kita semuanya minjem. Jadi senior gue ini punya sohib, nah minjem sama sohibnya. Kalau itu udah kumpul kita berangkat. Jadi nggak ditentuin nih kapan kita mau berangkat setelah perencanaan. Nah singkat cerita, gue nongkrong nih di malam Jumat waktu itu karena gue ada pengajian gitu kan. Beres pengajian gue nongkrong, ini sendiri nyetok, alat udah siap, hari ini kita berangkat. Nah gue kan masih pelajar waktu itu kan, jadi gue balik nih minta duit lah sama nyokap gitu kan, mau naik gunung. Itu perdana gue mau naik gunung. Nah gue minta duit, dikasih dan diizinin gitu kan. Gue waktu itu bawa duit 50.000 Bang. Pada zaman 2007 teman-teman Iya, semua. Iya. Itu gue bener-bener nggak registrasi dan gue nggak tahu ya itu sistem naik gunung di Gunung Gede itu ada registrasi. Gue nggak tahu karena itu perdana gue naik gunung diajak sama senior. Ya udah gue kasih duit nih 50.000. Malam itu juga gue berangkat. Jadi persiapan gue ya dibilangin sama senior ini, ya udah di sana dingin. Kalau logistik udah ditanggung dari duit 50.000 itu sama ongkos. Persiapan lo pribadi ya udah di sana dingin, itu yang lo siapin. Cuman sekedar itu. Ya udah gue balik lagi, siapin barang. Nah balik lagi nih ke rumah senior buat packing. Jadi waktu itu gue bawa 1 keril 1 depek. Singkat cerita gue udah beres-beres semua, udah packing. Mau berangkat nih, udah siap mau jalan. Ditahan sama senior, tar dulu. Ambil kertas sama pulpen. Jadi gue tuh suruh isi nama, nulis sendiri gitu, nama, alamat, nomor telepon orang rumah yang bisa dihubungin. Gue nggak tahu maksudnya apa tuh. Taruh di plastik, ikat, kantongin. Jadi senior gue tahu nih Bang, pendakian gue ini legal. Jadi ya gue kasih tau juga di sini ya, maksudnya di awal nih. Jadi maksud senior ini ketika kita kenapa-napa di gunung, minimal banget jasad kita kalau kenapa-napa dibawa pulang. Karena ada riwayat kita gitu, ada data kita di kantong. Jadi gue udah ragu nih Bang. Jadi wah segini ekstrim ya naik gunung. Di satu sisi tuh di tongkrongan ngobrolin gunung mulu. Oh di tongkrongan itu tuh? Iya, jadi sebelumnya nih sebelum gue berangkat ngobrolin gunung mulu. Gue yang nggak punya cerita kan gabut. Iya. Maksudnya, aduh enak banget kan. Yang diceritain yang enak-enak doang. Tapi ketika gue mau naik gunung, di awal gue disuguhin seperti itu gitu kan. Sugesti gue diacak-acak kan gitu. Ya udahlah, gue ngeliat satu sisi yang baiknya yang diceritain sama teman-teman tongkrongan tuh yang enak-enaknya gitu kan. Ya udahlah, gue lupain sugesti itu, gue ikutin, gue tulis nama segala macam, gue taruh plastik, gue bungkus, gue taruh kantong. Berangkat kita ke Kampung Rambutan. Gue TW dari rumah senior gue ini jam 11-an, kurang lebih jam 11 ke Kampung Rambutan. Gue berangkat bertiga. Senior gue sekarang manggilnya Om Rudi, satu lagi teman gue Ale dan sama gue bertiga. Gue sama Ale ini benar-benar baru kali itu melakukan pendakian. Sampai terminal, ini nih senior gue nih masih doyan minum dulu Bang. Jadi lebih asik sama dunia dia gitu. Jadi mau berangkat, belanja gitu kan. Dia minum dulu. Gue enggak, emang bukannya gue so bersih gitu ya. Emang gue enggak suka gitu-gituan gitu. Karena pahit gitu kan. Kalau manis ya. Iya, kalau manis gue suka. Pada saat itu ya karena pahit gitu, nggak suka, jadi kan gue nggak mau gitu. Nah sampai terminal itu dari rumah gue ke terminal kan deket ya, Tahan Mini ke terminal deket, nggak ada setengah jam lah. Di sana dia tidur Bang. Jadi gue lagi packing nih segala macam udah beres, sambil nungguin berangkat dia tuh malah asik gitu kan. Ya pada waktu itu, sekarang sih udah nggak seperti itu senior gue. Ya udah sampai terminal dia tidur. Itu bis banyak yang ke arah Sukabumi, bis banyak, tapi kok ini orang santai banget gitu kan. Ya ternyata memang bukan bis-bis itu yang kita mau taikin Bang. Jadi bis yang mini bis gitulah. Yang bisnya udah desek-desekan sama pengamen segala macam gitu kan. Yang dia mau tuh bis seperti itu. Dan lewatnya ternyata cuma 4:30 startnya bis itu. Jadi dia agak santai, makanya dia tidur. Gue yang melek, bete Bang. Dari ya setengah 12 gue sampai terminal. Naik 4:30. Ngerokok yang capek ngerokok. Ngopi kita udah enak sama kopi.
Ya udah gue komplain tuh, ini jadi nggak sih kita berangkat? Gue komplain ke senior gue kan. Satu, kita kayaknya nyantai banget. Kedua, ini logistik belum banyak bang. Gue cuman bawa mie instan waktu itu ya, cuman sekitar 4 lah. Itu bener baru mie instan doang. Pas lagi packing gue ngeliat yang dimasukin cuman baru mie instan doang. Yaudah gue bangun dia, udah santai aja ente mah, ikut aja tadi gitu kan. Ya udahlah gue ikut. Sampailah 4:30 bis itu lewat. Itu bis udah shock breakernya udah bunyi nyiut-nyiut bang. Saking banyaknya itu atau Iya, gimana? iya saking Termakan usia? Iya termakan usia satu dan biayanya murah. Jadi faktor biaya gue naik bis itu. Iya, iya. Jadi biayanya bisa dibilang 50% di bawah bis normalnya lah. Udah gue naik, singkat cerita gue sampai nih di alun-alun Cisaat. Gue berhenti di situ, gue nggak, pada saat itu gue nggak tahu tuh berhentinya di situ atas dasar apa gitu kan. Dan ternyata setelah gue jalan masih jauh ke pos pendakian. Turun di situ, senior gue ini kayak nahan gue nih. Ente berdua si Ale tunggu sini. Aneh nyari logistik, sisa logistik. Jadi baru nyari logistik di situ bang. Di Nggak alun-alun dari rumah. Cisaat itu? Iya, di alun-alun Cisaat. Gue ditinggal berdua Ale. Dia lama banget, ada kisaran 45 menit. Gue udah bete lagi kan nungguin di Cisaat kayak gembel gue waktu itu. Nah ternyata lamanya dia itu dia nunggu bengkel buka buat beli spiritus. Waktu itu masak pakai spiritus. Gue nggak pakai sekarang tuh yang pakai gas enak kan. Dia nyari spiritusnya yang lama. Jadi bengkel kan masih tutup. Gitu lama. Kisaran jam 8:30 lah. Dia baru balik lagi sama sisa logistik yang kurang dibawa. Udah kita lanjut lagi. Dan ternyata masih jauh. Dari sisa itu masih naik mobil lagi kan. Gue nggak tahu ya. Gue naik angkot lagi. Masih 2 kali nyambung kalau nggak salah tuh. Gue naik. Sampailah gue di Halimun. Banyak tuh mahasiswa pada camping di situ. Karena gue pendaki baru ya bang ya. Ketemu mahasiswa lagi camping kan gue pengen gaya bang. Iya. Maksudnya, Wah ini nih gitu ya, naik gunung kan? nih, naik Iya, gunung. bawa keril kan. Gue sama kan bawa keril 1, depek 1. Gue nih rebutan sama si Ale. Gue aja yang bawa karena pengen action kan. Pengen gaya. Yaudah akhirnya gue menang nih. Udah gue yang bawa, gue naik. Gue jalan, gue gaya ada tuh depan mahasiswa kan. Gue lepas baju gue bang, pakai kaos kutang doang. Jadi gokil kan gitu. Iya. Ya walaupun itu jadi masuk angin sih, gue jadi minta kerokan tuh gara-gara itu. Dari itu. Iya gara-gara gaya. Yaudah gue lanjut. Nah pas mau pos registrasi gue ditahan sama senior gue. Kita ngelewatin rumah itu satu-satu katanya. Kenapa lagi nih? Pokoknya ikutin aja, kita satu-satu. Ya buat teman-teman semua jangan dicontoh juga sih bang ya. Ketika gue melakukan pendakian nggak registrasi seperti ini ya banyak dampak yang gue alami gitu. Jadi jangan dicontoh, banyak buruknya lah. Gue ditahan satu-satu, gue yang pertama nih. Ente lari, pokoknya sampai udah nggak kelihatan rumah itu berhenti di situ. Jadi gue nggak tahu nih lari sampai mana gitu. Udah nggak kelihatan pos registrasi, gue berhenti gitu kan. Gue kan masih takut-takut nih. Cuman ya mau nggak mau lari nih. Gue bawa keril gue tuh. Gue lari. Gue berhenti nih. Udah ngelewatin rumah tuh, gue berhenti di situ. Itu masih kelihatan kalau ada orang di base camp. Itu di base camp sepi. Tapi kalau ada orang itu gue masih kelihatan. Nah, dia senior gue dari jauh begini-gini. Jauhan lagi gitu kan. Nah, gue jalan sedikit lagi, itu ada pertigaan. Ya gue bingung dong, mau kemana nih? Karena ada pertigaan. Gue berhenti di situ. Karena dia kayaknya panik lihat gue berhenti di situ. Si Ale disuruh nyusul nih, Le, ente kedua gitu kan. Udah Ale nyamperin gue, lari ke depan lagi gitu kan. Udah gue ngikutin nih si Ale, gue agak ke dalam biar nggak kelihatan sama nggak kepantau dari base camp ini kan. Ya udah, terus yang ketiga dia senior gue jalan. Ketemu lah kita bertiga nih, udah aman lah kasarnya, gue udah nggak ketangkep nih sama pihak base camp. Udah, jadi setelah base camp itu ada pertigaan yang lurus ke air terjun. Nah kita ke kiri nih jalur pendakian. Gue isi air di situ. Gue lari ke dalam sedikit karena memang tempat ngambil air itu masih kelihatan. Gue lari ke dalam sedikit. 30 menit gue jalan itu si Ale ini tumbang. Jadi kayak kita nggak punya persiapan bang. Kayak kita nggak biasa jalan jauh, kita nggak biasa jalan nanjak kayak gitu. Kaget lah, kita nggak ada pemanasan kan. Kaget, muntah segala macam sampai ketokrokan dulu sampai masuk gue juga ngedrop karena baru pertama kali kan mendaki gunung. Break sebentar, ngerokok doang tuh karena gue nggak banyak logistik yang instan gitu. Gue ngerokok doang, minum ya sambil
ngobat-ngobatin lah gitu kan, ngobat-ngobatin kita masuk angin, dikerokin gitu kan. Udah kita lanjut lagi perjalanan di jalur Salabintana, gue nyebutnya Cipelang sih dulu ya. Di jalur Cipelang itu jalurnya rimbun sama lembab, jadi itu bisa dibilang istana pacet ya. Itu kita jalan tuh pacet di kaki banyak bang, itu benar-benar merinding dah gue sama pacet. Jadi dia tuh rimbun ya, balak gitu sama rumput-rumput liar. Nah si teman gue nih si Ale minta break, dia manggil, om kita break dulu, ini bener-bener udah nggak kuat, dia bilang gitu kan. Gue disugesin teman-teman, kita nggak boleh ngomong nggak kuat. Kalau di gunung tuh kita nggak boleh ngomong nggak kuat. Kalau kita ngelontarin ngomong nggak kuat, itu bener-bener kita nggak kuat. Gue nyenggol si Ale nih, jangan ngomong begitu, kalau mau istirahat aja, nggak usah dibahas nggak kuatnya gitu kan. Udah capek banget kata si Ale gitu kan. Gue agak nanjak sedikit nyari tempat yang enak lah buat break, bilang sama senior, yaudah break di sini. Udah gue break. Nah si Ale ini ngajakin break karena kakinya basah bang. Jadi dia pikir ini basahnya ini karena kontur jalan yang lembab tadi. Pas dia buka kos kaki, sepatu gitu, ngeliat kos kakinya itu udah warna merah kecoklat-coklatan. Ternyata itu bukannya kena becekan jalur, tapi darah dia bang. Jadi dia nendang alang-alang yang tajam gitu. Jadi ininya nih pergelangan kakinya tuh sobek. Jadi dia ngedrop karena darahnya udah kekuras banyak. Jadi dia di situ udah pucat, ngedrop lah. Karena darah banyak yang keluar kan, dia juga kaget pas dia buka sepatu ternyata kos kakinya itu darah coklat-coklat kena tanah gitu lah. Nah senior gue tuh panik gitu kan, ini kenapa ente? Nggak tahu, dia nggak kerasa kalau kakinya itu kena alang-alang gitu kan. Cuman dia ingetnya tuh nendang alang-alang gitu. Emang di jalur Salabintana pada saat itu tuh benar-benar lebat banget. Gue juga sampai pakai golok mau bersih-bersihin tuh. Ya udah kita break nih, senior gue nih kayak mutusin kita turun lagi deh. Dia nggak punya keyakinan buat ngajak gue berdua. Dari ekspresi gue ya, karena pemula gitu kan, dari ekspresi gue, dari ya pokoknya paniknya gue lah sama si Ale itu. Kayak dia udah kita balik kanan aja, nggak usah lanjutin, ini si Ale udah parah, itu darah masih ngucur, itu masih belum berhenti, itu darah keluar terus. Senior gue kayak nyerah gitu kan. Terus karena gue sama Ale ini, gue capek, tapi karena gue sama si Ale ini nggak mau ketinggalan cerita di tongkrongan, gue maksain. Jadi gue maksain pendakian gitu. Di atas dasar itu gue gokil sih, maksudnya gue nggak mau ketinggalan cerita di tongkrongan. Gue harus punya cerita tentang naik gunung, dan gue nggak mau cerita ini gagal gara-gara sakitnya gue sama si Ale. Yaudah, tetap si Ale walaupun kondisi kayak gitu, gue juga udah capek banget gitu kan, tetap maksain buat lanjut. Enggak, gue nggak mau balik kanan. Ya udah, diambil sama senior gue spiritus, diguyur lukanya tuh bang. Ya nggak bagus dicontoh sih bang. Cuman itu si Ale kayak kambing disembelih bang, jengker itu dia teriak di gunung sekencang-kencangnya tuh, sakitan. Memang darahnya berhenti bang, berhenti. Darahnya tuh nggak nganjurin juga ya buat teman-teman, tapi darahnya tuh disiram spiritus berhenti. Spiritus gua kan tinggal sedikit, itu gua bawa spiritus yang botol tanggung segini nih, setengah buat nyiram lukanya Oleh. Ya udah gua lama di situ karena buat mulihin lagi kan. Ya udah, singkat cerita udah enak nih semuanya, udah lumayan. Gue tetap nggak ngopi, nggak masak, nggak. Gue tetap, karena gue nggak mau repot gitu. Mindset di situ tuh nggak mau repot di jalur. Kalau belum enak, kita nggak nyaman gitu kalau belum sampai. Ya udah, gue lanjutin sampai nih bang, singkat cerita ya, sampai jam 4 sore, kira-kira 20 menit lagi gue sampai pos 3, pos Ciletik. Itu tempatnya gini nih, terjal terus landai jalurnya gitu. Jadi di landai itu gue break. Itu juga lagi-lagi gue break, si Ale ini udah bisa dibilang udah nggak ada energi lah. Dia bilang itu air udah habis, udah sore, kabut, rindang. Punya Bang Umang bisa ngebayangin nih, kabut, rindang, sore. Itu udah jam 4 itu udah rasa setengah 7. Iya, gelap pastinya. Udah gelap. Gua break di situ dan kondisi teman udah parah nih, dia lebih parah dari sebelumnya. Dia udah senderan di pohon, itu udah nggak ada air. Itu air udah habis. Dia udah ngomongnya udah gini nih, Om, saya nggak kuat.
senior gue ini sugesin ke gue, kalau jantung kita lagi berdebar capek kencang, kita nggak boleh buat tidur. Takut, ya nggak tahu dah ilmu kedokterannya gue nggak ngerti, pokoknya gue dikasih tahu kayak gitu. Jadi senior gue ini ninggal gue lagi bang, buat nyari air ke atas. Ente jagain si Ale. Saya om gue ini ya, maksudnya senior gue nih, gue ke atas nyari air. Jadi dia bawa botol kosong, dia lari ke atas. Saking nih si Ale ini udah parah nih, itu udah pucat, udah pokoknya udah senderan gitulah di pohon. Yaudah om, nggak apa-apa, om nyari air, Ale biar saya tungguin. Udah dia lari, kan tinggal gue berdua sama si Ale nih, yang bener-bener kondisinya udah ngedrop. Dan sama-sama baru melakukan pendakian kan. Gue bangunin nih, karena gue dapet mindset kan nggak boleh dibawa tidur nih, kan kondisi jantung lagi berdebar. Gue gambar-gambarin, Le, bangun Le, tolongin gue panik Le, tolongin gue, bantuin gue. Maksudnya bantu tuh ekspresi lu jangan kayak gini gitu bang. Jadi gue tuh sama dia nggak punya pengalaman naik gunung gitu. Jadi gue jor-joran aja, gue bilang gue nggak punya pengalaman kayak gini nih, jangan dihadepin sama yang kayak gini gitu. Bantu gue Le, udah kuat-kuatin gitu, gue kasih semangat. Kata dia, gue aus, ini bibir udah pecah-pecah nih, putih. Gue inget nih, di keril yang gue bawa ini ada mie instan. Gue ambil mie instan, kan ada minyaknya bang. Itu gue buka, gue kasih minum ke Ale, biar tenggorok minimal banget basahin tenggorokannya. Gue jadi ngikut ke bawah nih bang. Sama dia, ngebayangin banget sih. Iya, jadi gue buka bungkus mie instan, gue ambil minyaknya itu setengah udah beku, minyaknya setengahnya itu masih jadi air. Itu gue buka, gue minumin ke mulutnya Ale. Minimal banget ini, gue nggak bisa berpikir jernih ya, karena kondisi panik. Minimal banget basahin tenggorokannya dia. Ternyata pas gue lagi udah minumin, itu dia batuk. Marah ke gue. Lu ngapain? Ini bukannya malah bikin gue enak, ini bikin gue tambah parah, kata dia. Ya gue kan nggak ngerti bang. Itu gue tambah kacau. Maksudnya tambah, udah nggak bisa berpikir sehat lah gue. Yang niat gue malah mau nolong, gue malah bikin bahaya. Udah terus dia udah capek kali ya, dia maksain gitu buat bangun, tapi dia nggak bisa. Dia bukan nyender lagi, tapi dia tidur. Dia tiduran di tempat landai itu. Itu udah semakin sore, kabut udah, itu ya kasarnya jarak pandang gue buat ngeliat dia doang. Pesononya lagi udah nggak luas gitu jarak pandang gue. Gue udah pasrah nih, gue senderan di pohon. Gue udah bingung dah, pokoknya udah pasrah nih buat si Ole ini, gue udah pasrah. Dia mau, karena gue udah nggak punya pengalaman, gue udah nggak punya kebiasaan, dan kalau gue ngambil tindakan yang nggak bisa berpikir jernih gitu, ketika gue berpikir malah jadi salah. Mendingan gue jor-jorannya lah, udah syukur-syukur lu nggak kenapa-napa, gue nggak kenapa-napa gitu, masing-masing bawa diri lah gitu kan. Gue pasrah, gue senderan. Nggak lama tuh gue dengar suara shh, 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 dari bawah. Itu di kondisi yang kabut banyak gitu. gue nggak iseng bang, gue malah seneng, gue bisa minta air, ada pendaki. Kan gue bilang tadi kan jalurnya kan naik terus landai. Baru landai. Gue di tempat landai. Iya. Gue pikir nih orang mau nyamperin gue nih. Gue dengar suara shh, shh, 2 kali. Gue seneng. Alhamdulillah ada orang. Gue nggak bangun karena percuma, gue lihat juga kan jarak pandang. Mendingan gue tungguin kan, karena itu suara jelas banget, itu suara orang. Gue tungguin. 15 menit gue nunggu. 20 menit gue nunggu. Nggak nyampe. Ya gue penasaran. Logikanya suara dekat kayak gini, itu bukan suara burung, itu suara orang yang tadi gue contohin gitu. Kayak manggil itu, gitu iya, ya. Kayak gitu. Jadi gue ngemastiin nih, gue longok. Itu denger kabut dong, Jor. Nggak ada orang. Itu 20 menit logikanya udah sampai dong. Bayangin di kondisi yang teman sakit, segitu tadi kondisinya, gue denger itu, baru gue mulai takut. Yang tadinya gue seneng, kembali gue takut. Itu gue nyesel di situ. Gue rasa begini rasanya naik gunung. Gue nyesel gitu kan. Begini rasanya naik gunung. Ternyata nggak enak di saat itu. Yeah. Udah pikiran gue udah semakin kacau, udah semakin gak beres. Si Ale tetap tidur, posisi ngedropnya dia. Gue dengar suara teriakan nih. Gue kan nama gue Ibnu ya. Senior gue tuh manggil gue Ib. Kayak suara angin-anginan gitu bang. Nah di sini gue miss.
antara gue yang nyamperin dia atau dia yang turun nih, karena gue nggak mungkin nih ninggal teman gue yang lagi ngedrop. Jadi gue ngambil keputusan, bodoh, gue tunggu sini daripada gue ninggal nggak beres, gue nggak tahu kemana gue jalannya. Dan itu suara gue balikin nih, gue ngejawab panggilan itu, iya om. Dia sekilas gue denger suara kebawa angin lah, si Ale gimana gitu. Gue bilang, Ale parah om. Cuman segitu doang gitu percakapan gue, nggak banyak karena susah, karena suaranya kebawa angin gitu. Pokoknya suara dia juga nggak jelas. Setelah gue udah ngambil keputusan nih, gue nggak mau ninggal si Ale, senior gue nyampe nih lari. Ini ada air, minumin lu si Ale. Itu udah mau maghrib bang. Udah langsung gak minumin si Ale. Gue nggak cerita nih ke senior gue nggak ceritain yang gue alamin gitu. Cuman gue cerita yang soal mie instan minyak itu. Gue diomelin di situ lah, dibilangin ya gue nggak ngerti karena nggak punya pengalaman naik gunung gitu kan. Gue dinasihatin lah, katanya bisa makin parah karena lagi seret dikasih minyak. Ya bener, si Ale itu makin parah kan akhirnya. Ya udah langsung dikasih minum. Lama tuh kita di situ nyantai-nyantai lah, maksudnya sambil nungguin pulih lagi. Singkat cerita kita lanjutin perjalanan nih. Itu udah mau maghrib kondisi. Gua jalan, sampailah kita pos Ciletik. Ternyata cuma 20 menit bang. Dari yang lokasi landai itu? Iya, dari lokasi yang tempat gua sama Ale ngedrop nih ke tempat ngambil air cuma 20 menit gua perjalanan. Cuman itu senior gue segitu lamanya. Itu perasaan dia itu sebentar. Jadi kayak dunia gua nih lain nih, gitu. Gua nggak ngerti lah. Pokoknya senior gue tuh cerita, padahal itu air deket. Tapi pas giliran turun deh, durasi waktunya kayaknya tiba-tiba langsung kayak tadi ya. Kita kan punya space ya. Pasan gue baru lari sebentar udah nyampe nih. Tadi pas giliran balik lagi, pas kita ngeliat jam tau nggak normal gitu. Sampai hitungan bisa 1 jam 45 menit gitu kan. Yang tadinya pas kita jalan lagi ke situ, ke posisi air cuma 20 menit. Itu senior gue udah cerita, dia udah nemuin kejanggalan gitu kan. Yaudahlah, bodo amat. Gua nggak mau bikin keruh suasana gitu kan. Gua cerita dia, gua keep aja lah gitu kan. Gue juga emang posisi panik. Di perjalanan itu udah maghrib nih, sebelum sampai ke pos Ciletik itu. Pos Ciletik itu ada emang mata air di situ. Udah kita lanjut jalan, sampailah kita di pos Ciletik nih. Setelah 20 menit ya. Itu di kondisi pos Ciletik itu udah malam. Udah kisaran, ya udah habis maghrib lah, udah gelap. Nah itu gue udah nggak ngeliat medan sekitar nih bang. Semana jauhnya space buat naruh tenda gitu, gue udah nggak ngeliat lah. Nggak jarak pandang. Pada saat itu juga gue nggak bawa headlamp kayak sekarang. Gue bawa tuh kayak lampu senter, cuman yang kuning tuh bang. Yang kayak gede gitu ya? Iya, kayak pos ronda. Iya, buat meronda. Jadi baunya kayak gitu gitu. Dan itu nggak banyak, cuman 2. Jadi gue nggak banyak senterin. Udah kata senior gue, kita bikin tenda di sini. Ya udah, bagi tugas nih. Gua bikin tenda, senior gue masak sama si Ale. Udah gue bikin tenda. Itu gue nggak ngeliat sekeliling, gue bikin aja lah. Tenda di sini katanya udah bikin. Tenda jadi nih. Gue makan nih sama senior gue. Karena pendakian pertama dan cuma bertiga, kita nggak banyak aktivitas. Langsung tidur. Di jam 9 pun gue udah masuk ke dalam tenda untuk tidur gitu, istirahat. Memang udah capek kan. Kondisi gue sama Ale udah lebih parah dari gue. Yang masih segar mungkin senior gue mungkin. Ya udah kita tidur. Jam 9 itu gue tidur. Jadi lampu yang tadi tuh, yang kuning itu diikat di atas tenda buat terangin kita gitu kan. Ke bawah. Iya, karena dia pakai baterai. Jadi dia nggak, iya maksudnya karena udah lama pakai mungkin udah redup ya. Iya. Udah dimatiin tuh sama senior gue. Udah kita tidur gelap-gelapan aja. Itu gue makin kapoknya makin nyata nih. Ternyata di gunung seperti ini sepi. Dari cerita-cerita teman gue tuh kayaknya rame, banyak pendaki, kita bisa say hi, tukar-tukaran kopi sama rokok kan gitu ya waktu dulu ya. Iya. Nah, sekarang ini ternyata kayak gini kok yang gue dapat gitu. Kapok lah gue di saat itu kan. Akhirnya gue ngelawan pikiran-pikiran itu, hingga akhirnya gue tertidur nih. Nggak lama gue menusin, gue ngeliat HP nih. HP gue waktu itu masih layarnya biru. Sony Ericsson masih layar biru. Gue ambil, ternyata baru jam 10 bang. Ya mindset gue kan jam 10 di Jakarta mah rame banget ini. Di sini jam 10 kayak gini. Itu bener-bener suara jangkrik, suara di hutan lah. Gue nggak berani keluar, gue nggak berani apa. Bener-bener, mencekam banget. Di jalur pendakian gue masih ya.
cuman ada pos shelter, bukan shelter sih, dia nggak ada shelter, cuman ada lahan datar gitu aja. Udah gue bangunin nih senior gue karena gue pengen ngencing. Jadi gue terbangun itu karena pengen ngencing, dan gue lihat masih baru jam 10. Gue udah tidur, gue pikir udah pagi gitu kan, enak kita. Ini masih jam 10, berarti masih jauh mau pagi kan. Lama kita, banget. Iya. Kita masih ngelawan rasa iseng kita lama gitu iya, kan. Betul. Udah gue bangunin senior gue, "Om, bangun Om. Saya mau buang air kecil." Ya udah di depan tenda aja, nggak usah jauh-jauh. Dia kayak capek gitu bang. Ya mungkin dia emang dia capek kan, dia udah 2 kali bolak-balik tuh ngambil air tadi kan. Ya udah, dia nggak mau, gue bangunin nih si Ale. Jadi posisinya nih, tidurnya nih, gua, Ale, gua, senior gua, Om Rudi, ini Ale di ujung. Nah gue bangunin karena Om Rudi ada di samping gua kan, jadi gue dia dulu yang gue bangunin. Dia nggak mau, bukannya nggak mau sih, dia nyuruh gue di ngencing di dalam tenda aja bang, di depan tenda. Jadi kita ngeluarin doang iya, gitu. Jadi doang, nggak usah keluar badannya. Iya, gitu. Jadi gue nggak mau bang, Iya, gue nyaman kan. Udah gitu, ntar juga gue yang diomelin kalau siang bau. Udah gue bangunin si Ale nih, "Le, bangun Le, anterin gue kencing, gue pengen kencing." Nah si Ale bangun, duduk gitu. Yaudah, gue temenin dari sini aja, gue nggak tidur lagi, gitu kata dia. Jadi dia nungguin dari dalam tenda. Ya karena minimal mendingan lah ketimbang dia tidur berdua terus gue keluar sendiri kan. Yaudah dia melek, gue buka dah, gue berani. Jadi gue keluar tenda, kiri gue kan kanan gue tuh air, mata air yang tadi tempat senior gue ngambil air. Kiri ini kan gue nggak tahu nih jauhnya semana nih, karena pas gue datang udah gelap, medan sekitar gue nggak tahu. Jadi gue kiri dikit. Nah gue di samping tenda nih, ya bisa dibilang nih Ale, posisi Ale ini gue ngencing di samping Ale, cuman kehalang tenda aja kan, nggak jauh dari tenda gitu. Gue ngencing di situ. Pas gue lagi ngencing, ini gue ngeliat nenek-nenek pakai bra, nenek-nenek pakai kain, rambutnya diikat cuman acak-acakan. Jadi dia tuh ngeliatin ke gue bang. Gue tahu nenek-nenek itu segitu detailnya karena tuh dari dalam diri dia tuh kayak mancarin cahaya. Jadi terang. Gue ngeliat. Logika gue pertama, gue nggak iseng. Gue baru pertama naik gunung, mungkin warga. Mindset gue pertama kan. Kedua, malu. Gimana sih kita mau ngencing, ada orang. Betul. Malu. Yang mindset gue pertama tuh itu. Ada orang. Gue nggak jadi. Gue mau pindah ke kanan. Jadi gue tinggal nih. Gue ngeliat nenek itu. Gue tinggal. Gue keluar ngambil kayak yang deket air, cuman nggak di air gitu. Gue buang air kecil itu. Nah di situ gue baru iseng. Perjalanan gue segini capeknya tadi sampai sini, nggak logika nih nenek-nenek ada di sini. Di sini baru iseng gue masuk, baru sugesti buruk gue masuk gitu kan. Ini nggak beres nih, bukan orang nih. Gue baru sadar gitu. Itu tapi napak nenek-nenek bang. Gue bisa ngeliat jelas karena dia tuh kayak memancarkan cahaya dari tubuhnya gitu, jelas. Wah, atau gue nggak logika nih. Baru gue sadar nih di kencing kedua, udah belum setengah gue kencing, gue tutup, gue masuk ke dalam tenda, gue tidur lagi. Dan ternyata pas gue masuk si Ale ini nggak nemenin, cuma bangun doang tidur lagi. Ya gue berani karena dia bangun kan. Ternyata dia tidur lagi. Pas gue tidur lagi, udah gue tutup tenda, gue masuk, gue tidur kan. Udah gue ngelawan rasa takut lagi nih, buat masain tidur. Nah di posisi gue ngelawan rasa takut ini, ya bisa lah gue tertidur. Poinnya cerita ini di sini bang. Sebenarnya bukan gue yang ngalamin, cuman cerita ini langsung diceritain langsung di situ. Di kondisi ini juga gitu, di tempat itu juga, walaupun bukan waktunya, tapi besoknya dia cerita. Jadi pas posisi gue masuk, gue tutup tenda, gue tidur. Nggak lama nih si Alek bangun. Sama dia kebangun itu bukan apa ya, kayak ada yang ngebangunin lah gitu. Pokoknya dia dengar tuh di luar rame. Di luar itu ada aktivitas kayak warga pada umumnya. Yang lihat nih, pintu tenda kebuka. Tapi logika dia, gue habis kencing, nggak ditutup. Padahal udah gue tutup. Dia bangun, dia duduk, itu di luar rame. Ada yang bapak-bapak pakai lepis, ibu-ibu. Aktivitas rame kayak di pasar. Mungkin kayak gini di gunung, kata dia pertama. Pas dia lagi mikirin ini semua, cewek masuk dalam tenda. Baju merah, celana dress gitu, rambutnya panjang, masuk ke dalam tenda, ngelangkah, ngerangkul tangannya si Ale. Ayo ikut. Si Ale mau.
Ini bukan ngimpi, ya bisa dibilang ngimpi, tapi sadar tapi kayak ngimpi. Iya. Jadi kalau kita ngimpi di tempat yang sama, ketika kita melek kan tempatnya sama. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa sugesti ini ngimpi juga gitu. Kita nggak tahu ini nyata itu atau enggak ya gitu kan ya. Tapi yang jelas ketika kita tahu ada di sini, tapi ngimpinya di sini gitu kan. Itu cewek itu masuk, ngerangkul tangannya Ale, dibawa keluar. Dia mau. Selangkah dia keluar tenda, ada bapak-bapak, kakek-kakek di depan tenda. Jangan bawa dia, kata kakek-kakek itu. Jangan bawa dia. Nah, si cewek ini dengar kata-kata si cewek ini dengar kata kakek-kakek itu kayak nurut, Bang. Kayak nurut aja gitu. Langsung dipulangin lagi. Dimasukin lagi ke dalam tenda, ditidurin, dicium. Wallahi billahi, ini si Ale bilang, gua merinding. Anjir. Si Ale bilang sempat dicium keningnya. Dicium keningnya tuh cewek itu keluar. Itu kayak nurut aja tuh sama tuh kakek-kakek. Cewek itu keluar, dia senyum ke Ale, lama-lama pergi. Ya, Ale kan nggak ngerti gitu kan, ini apa memang di gunung seperti ini. Dia nggak sugesin semua ini hantu gitu. Iya. Dia nggak sugesin. Tapi yang dia bilang, apa emang di gunung seperti ini? Karena gitu. pertama kali juga, Bang. Iya. Iya. Jadi udah, dia capek, dia merasa ya kita tidur rame di luar kan kayaknya nggak nyaman gitu kan. Udah dia tutup, dia berusaha buat tidur lagi gitu kan. Di pagi harinya, gue kebangun, si Ale gue liat masih tidur. Cuman senior gue ini nggak ada, dia di depan, lagi masak buat gue sarapan. Gue bantuin dong, karena gue maksudnya ya di gunung kan begitu kan, kita nggak maksain dia tidur aja gitu kan. Gue bantuin nih, si Ale belum bangun nih. Gue masak berdua senior gue. Nah, gue kan iseng nih, gue mau ngeliat sekeliling nih, mau ngeliat tempat nenek-nenek tadi, apa maunya mau ngeliat lah, karena udah pagi juga ya, udah kelihatan gitu kan. ya, kelihatan. Gue melimpir ke kiri tenda tempat tadi gue mau buang air kecil pertama. Ternyata itu 2 meter lagi jurang, Bang. Yang semalam gue lihat nenek-nenek itu, ternyata dia diri di atas jurang. Yang gue lihat itu napak di tanah. Gue nggak tahu kalau gue nyamperin tuh. Itu bener, tenda gue 2 meter itu jurang sananya. Itu nenek-nenek diri, gue lihat ada pohon tuh, pohon dari bawah gitu. Nah itu nenek di depan pohon itu, dan itu tanah. Jadi pohon yang semalam gue lihat itu ada di bawah jurang gitu. Jurang ternyata. Jurang. Wah, makin isengan gue. Udah, gue balik lagi lah, kata gue. Kalau gue nyugesin sesuatu, itu pasti, ya begitulah. Bener, gue sampai sekarang ini gue ke bawah. Makanya tadi gue lagi ngomong, gue ke bawah oleh seret. Iya. Gue nyugesin itu. Iya. Aus, gue jadi ke bawah aus. Iya. Gitu. Jadi gue orangnya kayak gitu. Iya, kayak sekarang kejadian lagi, Bang, Iya, ya, ngerasain gitu. gitu. Iya. Jadi gue nggak mau nih sugesti ini terus kayak gitu kan. gue berusaha tuh ngelawan rasa takut gue. Jadi gue ngendaliin rasa takut, bukan dikendaliin sama rasa takut. Gue ngelawan itu gitu, buat ngendaliin rasa takut. Ya udah, gue cari aktivitas yang lain. Gue bantuin masak gitu kan. Nah, gue lagi masak nih, si Ale bangun. Udah setengah matang lah. Si Ale bangun. Nah, di sini Ale cerita semuanya. Kejadian ini diceritain sama Ale. Semalam dia begini, semalam dia begitu gitu kan. Diceritain di situ juga. Senior gue ini basicnya memang spiritualis, Bang. Dia tuh peka sama hal-hal gaib. Sampai sekarang pun dia udah jadi spiritualis lah, bisa ngobat-ngobatin orang. Sekarang kondisinya gitu. Dan di mudanya itu emang udah seminya lah, semi spiritualis. Yeah, dan sekarang dia udah mantap nih. Dengar cerita itu makanan belum matang. Makan sekarang gulung tenda. Kita cabut dari sini. Biasanya kita di gunung habis makan pengen ngerokok, nyantai-nyantai. Seketika dengar ceritanya si Ale, dia langsung ngajakin kita harus cabut dari sini. Kita nggak bisa ada di sini sekarang. Gue bingung. Wah, ada yang nggak beres pasti ini. Walaupun gue nggak diceritain ada apa-apanya, gue tahu dari gestur wajahnya. Gue lihat ini orang panik, ini orang aneh nih. Ya udah, gue ngikutin aja kan. Gue gulung sambil nungguin nasi matang-matangan dikit lah. Gue gulung, udah gue makan. Walaupun masih ada krauk-krauk dikit gitu kan. Udah gue makan, udah kita habis makan cabut, minum cabut. Nggak pakai ngerokok, nggak pakai nungguin nasi turun dulu. Gue cabut lakukan pendakian. Itu kisaran jam 10 pagi. Gue
lanjut nge-trek karena gue kan belum sampai Surya Kencana nih. Gue masih di pos 3 jalur Salabintana, pos Ciletik. Udah gue jalan lagi, terus gue nemu pertigaan tuh yang mau ke Gunung Guntur sama ke Surya Kencana tuh, gunung yang sebelahnya Gunung Gede tuh. Gemuruh. Iya. Gunung Gemuruh. Nah, ada pertigaan tuh. Nah, gue ngambil ke yang ke arah Surkennya kan. Sampai di Surken nggak cuma itu kejadian anehnya gitu kan. Gue sampai Surken itu waktu itu gue masih ngeliat menara di Puncak Gede. Ada menara. Di 2007 tuh di Puncak Gede ada menara. Kayak tower sinyal gitu lah. Mancar gitu ya. Iya, mancar gitu. Udah itu puncaknya katanya gitu. Gue nggak muncak bang. Niatnya gue mau muncak, gue mau turun Cibodas. Karena ini dengar ceritanya si Ale semalam, itu senior gue langsung mutusin buat turun juga. Jadi gue nggak muncak, gue langsung turun ke jalur Putri. Udah sampai Surya Kencana, gue ngeliat binatang putih. Dibilang anjing bukan, anjing kegedean. Tapi kayak macan kecilan. Kecilan. Jadi kayak gimana ya? Kayak antara anjing tapi kegedean, macan tapi kayak kecil. Jadi di tengah-tengah itu lah. Tengah-tengahnya lah. Ukuran nih, anjing gede dikit, macan kecilan dikit. Iya, gitu. Pokoknya gue nggak bisa memponis itu macan atau anjing gitu kan. Dia putih. Gue ngeliat dari kejauhan. Logikanya ada objek di depan, semakin kita nyamperin tuh objek pasti semakin jelas. Logikanya kan. Tapi gue sama sosok binatang itu segitu aja. Jarak pandangnya. Iya. Jadi ini objek nih nggak kelihatan jelas nih. Jadi nggak semakin dekat. Logikanya kan gue semakin dekat sama objek itu kan semakin kelihatan jelas dong. Tapi ini segitu-gitu aja. Padahal dia diam. Tapi ini objek nggak nyampe-nyampe gue gitu kan. Dia selalu gitu. Gue kan mau ngasih tahu nih sama senior gue kan. Om, ngelihat itu nggak? Pas gue balik lagi nih habis ngasih tahu ngelihat itu nggak? Itu udah nggak ada. Binatang itu nggak ada. Surken tahu kan segitu luasnya. Iya. Binatang lari masih kelihatan, cuman hitungan berapa detik. Gue cuma bilang, Om ngelihat itu nggak? Udah nggak ada. Tapi karena senior gue ini yang semi spiritualis pada saat itu, dia peka, dia tahu. Iya udah ngelihat. Biarin di sini tuh jangan ada interaksi sama binatang. Lu ngeliat binatang apapun, jangan kasih interaksi sama dia, udah cuekin aja. Kata dia gitu. Ya udahlah. Udah mikir ini bukan binatang normal. Jadi gue jalan, gue turun langsung bang. Jadi gue bener-bener ngegas kebanyakan di jalan lah. Cuman nyampe tidur doang. Nyampe ke pos gitu, maksudnya nenda di jalan lagi, terus pulang turun. Udah gue singkat cerita, sampai bawah nih. Udah sampai Putri ya di pos base camp. Lagi-lagi gue disuruh satu-satu. Karena kan gue mau ngelewatin base camp lagi. Iya. Karena kan gue ilegal kan. Iya. Sebelum sampai pos registrasi di jalur Putri, base camp Putri, itu gue ngeliat pelang. Observasi gunung 3 hari. Ternyata gunung tutup. Makanya kalau gue melakukan registrasi, gue nggak bisa naik pada saat itu. Karena gue liar, jadi gue bisa naik. Dan kondisi gunung segitu gedenya, ya bisa dibilang gue cuma bertiga. Iya. Karena gunung lagi tutup, nggak lagi ada pembersihan. Betul. 3 hari gue ngeliat pelangnya bang. Geblek, pantesan gue gak ketemu pendaki. Ini kesan pertama pendakian gue dibikin kayak gini gitu. Makanya gue sampai sekarang tuh nggak lupa bang. Kalau kita menjajah sesuatu yang baru dan kesan pertama pasti ingat banget. Betul. Ya, makanya gue ingat banget cerita ini. Makanya pas gue ngeliat itu, nggak beres nih. Ya udah, gue jalan lagi nih satu-satu. Karena di situ gue udah sadar karena pendakian gue ini legal kan. Udah sadar gue ini udah ilegal. Udah, gue lari satu-satu. Aman lah, gue gak ketemu apa-apa. Ya singkat cerita sampailah gue di rumah. Jadi cerita ini nggak sampai di situ bang. Jadi penjelasannya ada di rumah nih. Cerita di rumah tuh? Iya, penemuan ini ada di rumah. Oke. Setelah balik, gue tuh berangkat tuh Jumat malam ya, malam Sabtu. Pulang tuh malam Senin. Sampai Jakarta tuh gue malam. Nah di rumah ini gue nggak keluar nih, nggak nongkrong nih. Maksudnya udah sampai rumah nih gue nggak nongkrong di hari Senin itu. Biasanya kan gue tuh walaupun sekolah tiap malam nongkrong. Zaman kita waktu itu ya. Iya. Nongkrong mulu. Pasti nongkrong. Iya, nongkrong mulu tiap malam. Nah karena ini paha betis pada sakit. Bener. Pada sakit gue nggak nongkrong nih. Dicariin lah sama teman-teman gitu kan, ini kemana dia pulang naik gunung kok nggak nongkrong gitu kan. Ketemu di malam Jumat nih. Jadi gue ketemu sama rekan-rekan pendaki pada saat itu nih di malam Jumat karena kan ada pengajian mingguan. Di malam Jumat ya udah gue ketemu lagi nih sama mereka orang nih.
Udah di situ gue kupas dah nih, sama mumpung ada Pak Ustadz, ya kan? Jadi gue kupas. Ternyata dari cerita si Ale ini, kalau sampai gue dibawa, kalau sampai si Ale mau dibawa nih bang, sama cewek itu minimal banget gue hilang, kata si Ale. Gue hilang dan jasadnya nggak bisa ditemuin, itu minimalnya bang. Entah, nggak tahu ya lu hidup sama matinya itu udah maksimalnya mungkin. Pokoknya itu, ya pokoknya gitu dah. Gue nggak ngerti, pokoknya kalau emang si Ale mau dibawa itu, kita semua itu disesatin sama dunia dia. Jadi walaupun Ale yang dibawa, kita semua disesatin sama dia karena apa? Karena kita salah tempat bang, posisi. Kita itu ada di pasar goib. Jadi pasarnya makhluk-makhluk goib, gue masang tenda di situ. Yang bisa Itu kata Pak Ustadz. Jadi lu ngeganggu dia nih, aktivitas dia. Makanya si Ale tuh ngerasa di depan rame. Nah, satu yang bikin gue bingung, kenapa aki-aki itu ngelarang tuh perempuan buat ngajak. Sampai sekarang, merinding gue. Sampai sekarang, gue ke Gunung Gede. Gue tuh selalu dalam hati, gue pengen ketemu sama kakek-kakek itu. Walaupun dalam mimpi. Ini serius bang. Sampai sekarang, besok gue pun kalau gue besok ke Gede, gue punya tujuan itu. Untuk Sama si Ale gue punya tujuan itu. Gue bilang sama si Ale, kalau kita ke Gede, gue pengen ketemu sama aki-aki itu minimal banget dalam mimpi. Karena dia yang ngelindungin kita bang. Dia yang larang cewek itu waktu ngebawa si Ale. Iya. Kalau dia nggak larang, gimana ya? Nggak tahu. Sosoknya itu yang Ale bilang ya. Sosok aki-aki itu dia serba hitam. Dia pakai pangsi hitam, tanah pangsi itu, sama kayak baju, dalamannya kaos sama hitam semua. Pakai baju terus dalamannya kaos hitam, sama pakai topi caping gitu. Oh, ke topi petani dan zaman dulu ya, gitu caping. Dia tuh duduk di depan tenda begini. Pas Ale mau dibawa keluar tuh dia bilang, jangan bawa dia, jangan bawa dia. Kayak 2 kali gitu, yang pertama terus yang kedua ngasih penegasan gitu. Tuh cewek nurut aja. Ya kayak sepuhnya lah bisa dibilang ya. Gua tuh sama si Ale, ya si Ale nggak punya pegangan apa-apa gitu. Bisa kan ada orang yang punya kodam gitu kan. Iya, ini polosan lah. Ini polosan, Iya. ya, tapi itu aki-aki itu ngelarang. Iya. Makanya sampai sekarang nih, gue tuh waktu itu gue punya agenda ke Gunung Gede itu tahunan. Sampai setelah itu gue punya agenda ke Gede tahunan sampai sekarang bang. Sampai sekarang bang ya? Iya, pokoknya beres pandemi, setelah pandemi datang ini aja gue nggak ke Gede. Gue tuh dari semenjak 2007 sampai 2020 kemarin tuh sebelum pandemi, gue tuh rutin ke Gede tahunan. Buat minimal banget gue mau ketemu sama kakek itu, tapi dalam mimpi lah. Dalam mimpi ya. Gue ketemu langsung mungkin gue takut. Iya. Tapi gue pengen tuh, gue mau berterima kasih lah. Intinya gue mau terima kasih sama si Ale itu. Terima kasih, gue udah ditolong gitu kan. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa gue ceritain bang. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Ibnu nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede melalui jalur Salabintana pada tahun 2007 Bang ya. Iya. Memang teman-teman semua ketika kita nyebutin atau ada pendaki yang bilang Salabintana pasti ini. Iya. Itu kan. Itu nggak usah ke mistisnya dulu dah bang. Iya. Ke treknya aja. Treknya aja udah. Wih, keren loh gitu kan. Begini-begini. Nah, Betul kayak gini. Dan itu terkenal kan Cipelang Bang ya? Iya, Cipelang. Atau enggak Elang Jawa tuh. Iya. Nah, daerah situ tuh teman-teman semua. Dan itu kan ada pos registrasi sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan kalau nggak salah Iya. deh. Kan ada sebuah bangunan gitu Iya, kan. ada Dan itu kan saat itu ya ini juga teman-teman semua pelajaran buat kita semua nih Bang Iya. ya. Bahwasanya ya ketika mendaki gunung jangan sampai ilegal Iya. gitu kan. Dan ternyata tulisan Iya. yang apa namanya Data diri terus ditaruh di plastik, amit-amit Iya. kalau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Itu sebenarnya gue udah diwajibkan bikin KTP. Iya. Karena kan gue udah SMA tuh. Cuman karena kemalasan gue aja yang nggak punya KTP, jadi gue nggak. Jadi karena nggak punya KTP suruh bikin Tulis itu, tangan, Iya. nama, alamat, nomor rumah yang di rumah Bang ya, Iya. yang bisa dihubungin. Oke. Kita kupas, sebenarnya udah jelas teman semua. Mau dikupas juga, tapi ada sedikit pengen gue tanyakan nih Bang, ketika mungkin si merah ya tadi juga abang juga nggak bisa menceritakan atau nggak bisa mendetailkan bahwasanya si merah itu siapa kan Bang ya, yang pasti kalau udah mengajak otomatis Iya. makhluk-makhluk yang mau menyesatkan dari si teman abang ini gitu kan. Dan memang
yang jadi pertanyaan besar, aki-aki itu siapa? Itu sampai sekarang. Gitu. Sampai tadi ya teman-teman semua tadi Bang Ibnu bermimpi pengen ke gede, bukan pengen gede, tapi udah rutinitas Bangnya Iya. ke gede dan pengen ketemu sama aki, tapi minimal banget mimpi. Ya kalau Enggak wujud juga. kasar mah kita jadi takut, Bang. Iya. Gitu kan, karena dari Iya. segi pakaiannya aja tadi pakai baju hitam gitu, terus dalaman hitam, terus pakai caping gitu. Terus duduk depan tenda kan gini kan. Jadi gue udah ngebayangin banget tuh. Jangan bawa dia. Terus Iya. kedua negesin jangan bawa dia gitu kan. Iya. Yang kedua itu lebih kasar, lebih tegas gitu. Lebih tegas. Dan yang berikutnya adalah ketika Om Rudi nih Bang ya, senior abang dari tempat yang nanjak landai itu kan ke pos mana yang ada air Mata tuh. air, Iya. Ciletik. Itu kan naik 20 menit. Tapi pas turun itu agak lama. Iya. Itu Om Rudi cerita gak Bang? Itu dia cerita di situ. Yang ente rasain perjalanan aneh ngambil air gitu lama nggak? Dia bilang kayak gitu. Soalnya dia bilang ya maksudnya kita estimasiin waktu lah. Dia kan gue emang pada punya handphone itu waktu itu. Jadi mungkin dia ngeliat jam di HP-nya kali. Dia kesana cuma 20 menit. Pasti pas turun dia ngeliat jam ya kasarnya gini Bang. Bang Umang jalan nih ke suatu Iya, tempat ke depan. 20 menit. Heeh. Berarti kan 4.20 dong. Iya. Jadi pas Bang Umang turun itu tiba-tiba jam 5:30 gitu. Jadi kayaknya main nggak dimensi sinkron. waktu. Iya, jadi nggak sinkron. Perjalanan yang dia rasain sama. Nggak ada hal yang neko-neko Bang ya. Muter-muter, enggak. Jadi waktu itu nggak sinkron. Kayak ya perbedaan dimensi waktu lah Iya, gitu kan. dimensi Jadi waktu. aturan 4.20 jadi jam 4.20 4.20. Iya. Like ini. Jadi sekitar jam 6 gitu kan. Jadi Iya. nggak sinkron lah. Nggak Misalkan sinkron. kita naik 20 menit ya Turun taruh 15 menit lah. 15 menit lah. Ya segitu Ya, gitu segitu kan. kan. 4.35 berarti Iya. kan. Ini 4.35. sampai mau jam 6. 5:30 Setengah gitu. 6. Iya, jadi nggak logis. Nggak logis. Jadi kagetnya tuh pas kita ngeliat waktu. Iya, Perjalanan biasa aja yang dia rasain. Nggak- Makanya tadi sempat manggil Bang ya. Iya, Ip gitu kan. manggil gitu. Maksudnya, satu sisi di deket ini, Iya. suaranya terdengar. Dengar walaupun saya kena air, Iya. kena air, Kena kena angin kalau udah kedengeran pasti udah deket, Iya, kan gitu kan? logikanya Iya. gitu kan. Tapi kok lama Bang ya setelah ngomong Ngeliat- itu Iya, setelah ngeliat jam, baru. ini kok lama. Dan yang gue rasain lama, gue sempet, yang tadi gue bilang, gue sempet nungguin, Iya, nyendernya terus udah pasrah, Nin iya, minyak. ngasih minum si Ale ini, Iya, pakai terus minyak. dengar sosok ini kan gue sampai nungguin 20 menit. Iya. Gue nungguin dari suara Yang 20 menit gue tungguin, 15 Iya. menit gue tungguin nggak sampai, Iya. 20 menit gue tungguin nggak sampai. Itu kan gue nunggu dia lama. Dan tadi juga teka-teki juga tuh yang nah, Iya. siapakah itu mungkin Ya nggak tahu logikanya lah. binatang gitu bang. Binatang. Cuman yang gua dengar itu jelas banget manusia. Tapi kalau binatang apa Bang ya kayak gitu kan. Iya. Kalau burung nggak ada lah burung. Indah lah soalnya kalau burung. Iya, indah nggak mungkin. Malas banget burung Iya, ini. pokoknya nyata banget itu manusia kayak ngasih kode ke gua gitu kan. Terus sama ada aktivitas. Lu gimana sih dengar suara itu langsung ngechat lu ada aktivitas gitu. Makanya seneng Bang Iya, ya. makanya Bahwasanya seneng. oh ada pendaki nih minta air buat teman abang ini. Gua nggak takut. Karena tadi sugestinya Bang Ibnu udah positif terus, jadi Iya. asupannya positif. Nah makanya gua kan berusaha ngelawan rasa takut dengan bersugesti positif. Jadi ketika dia kayak gue ketemu yang itu, pertama gue nggak takut dulu kan. Iya. Ya gue tunggu dulu lah. Ketunggu bener. Terus ketemu nenek-nenek, gue nggak takut dulu kan. Yang gue lagi buang air kecil, Iya. gue nggak takut dulu. Takutnya setelah gue itu begitu. Makanya Iya, gue tuh iya. ngelawan rasa takut, gue sugesin, Logikain logikain dulu. Jangan ketika apa ya gitu Iya, kan. jadi- Tapi apa ya gitu iya, ya. jadi sisi logikanya dulu yang kita lihat. Jadi ketika itu dia. nenek-nenek, gue ketemu nenek-nenek, kondisi gue lagi ngencing, pasti kita malu dulu dong. Iya. Jadi karena kita sugesti dia manusia, kita pasti punya rasa malu. Nah itu dulu yang gue. Betul, makanya tadi yang tadi juga tuh nenek-nenek tuh. Nenek-nenek tadi sangat kelihatan jelas karena dia memancarkan cahaya Bang. Dan Terang, tadi bener. terang gitu kan. Badan terang bisa dibayangin lah teman-teman semua. Dan tadi Bang Ibnu juga menceritakan karena pertama kali naik gunung Bang, ya, oh itu penduduk. Iya. Pindah dong Bang Ibnu nih. Iya. set. Orang malu dong kita diliatin. Iya. Oh, tapi kan gua aja gitu kan. Iya, baru kesini sadar. aja lama, capek. Tapi ketika pas Bang Ibnu ngeliat lagi ke arah itu lagi, ada nggak Bang? Itu udah takut, gue udah datang. Jadi Gua nggak udah- sempet udah ngeliat lagi. Udah nggak mau. Langsung masuk ke tenda Tenda ya? belum gua tutup. Ya, masih kebuka. Masih kebuka, gue langsung masuk. Gue tutup dari dalam, dan gue ngeliat si Ale tidur. Tenda pramuka lagi. Iya. Tenda pramuka emang. Pramuka kan? Iya, tenda gokil. Tenda gua.
pakai ini dulu kayu. Iya, pakai kayu. Nah, terus yang kemudian memang teman-teman semua banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil nih dari pengalaman Bang Ibnu, Om Rudi sama Bang Ale itu gitu kan, bukan Bang Ale Jack Becker nih. Bukan, lain nih. Lain, Tapi gitu. Bang Ale Jack Becker kenal. Tapi pernah kenal. bawa kesana, ya. Nah, tapi bukan yang dimaksud bukan Ale Jack Becker gitu, teman-teman semua. Nah, ini kan suatu rentetan kejadian yang memang saling berkesinambungan nih Bang. Bahwasanya tadi juga sampai di rumah malam Jumat, terus nanya juga ke Pak Ustadz. Nah, kita juga nggak bisa dipungkiri mana Pak Ustadz kan bisa mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa gitu kan. Bahwasanya yang Abang tempatkan itu merupakan tempat dari pasar gaib. Titiknya pasar goib. Titiknya. Iya. Berarti kan aktivitasnya titiknya situ dong. Iya. Muter-muter. Iya. Di situ udah aktivitas ramenya kalau layaknya pasar. Layaknya pasar, nanti ada yang pakai lepis gitu kan nih, dan Ya normal. Riuh, gemuruh gitu Bang. Iya. Dengar gemuruh, cuman nggak jelas apa yang diomongin gitu. Lu pernah nggak denger rame, Iya, cuman nggak tapi jelas. nggak jelas. Gemuruh doang. Iya, kayak Apa yang kalau diomongin. kita lagi tidur di gunung ya, kena angin kayak gitu Iya. gitu kan. Ya oke. Dan satu lagi nih Bang, ketika pas sampai Surya Kencana nih Bang, itu kan ada kayak binatang warna putih, kecil enggak, gede enggak. Iya. Terus Om Rudi juga bilang, iya gue lihat. Itu sempat dibahas lagi nggak Bang? Gua ngebahasnya udah di rumah itu sih. Ya, Om Ridi ini bilang, ya bukan binatang bener tadi gitu. Jadi bahasa kita kan orang Betawi nih Bang, jadi gitu bukan binatang beneran gitu. Itu makhluk yang bisa dibilang jin lah yang muslihat jadi binatang gitu kan. Makanya gue bilang nggak bilang kayak anjing kekecilan kayak macan kegedean, kayak anjing kegedean kayak macan kecil, karena objeknya segitu-gitu aja yang gue lihat. Nah, logikanya tadi kan kalau kita deketin, otomatis makin jelas atau enggak makin dekat gitu kan. Tapi ini makin lama makin pas segitu-gitu aja. Gitu doang pas nanya Om Rudi Bang ya. Iya. Itu lihat. Nah, Itu langsung seketika nggak ada. berarti kayak kaki 4 Bang ya. 4 kakinya. Iya, kayak binatang anjing, kucing, macan gitu kan. Iya, tapi kan berarti kan arah dia lagi jalan juga ke depan. Dia berhenti. Oh, berhenti. Dia berhenti. Dia tuh jalan juga gua gitu. Hadap-hadapan. Oh. Dia berhenti. Jadi dia tuh binatang itu tuh kayak nungguin gua. Pas kalau gua semakin deket dong, semakin jelas dia dong sebenarnya. Makanya itu objek gua deketin kok segitu-gitu aja. Nah, karena gua bingung ngeliat objek itu kok nggak nyampe-nyampe, nah gua minta ngasih tahu nih. Melihat gak Om? Pas gua balik lagi. Itu udah nggak ada yang objek putih seperti binatang itu. Bukan seperti binatang, emang kayak binatang gitu kan. Tapi nggak tahu itu binatang apa, dan misalkan macan, apakah ada di Gunung Gede macan putih misalkan ya, para teman-teman semua yang tahu akan legenda itu ya silakan komentar, silakan koreksi daripada cerita kita gitu kan. Nah, ini pengalaman yang sangat luar biasa banget Bang, karena pendakian pertama gitu kan, terus mengalami kejadian yang di luar nalar manusia. Emang benar-benar ketika kita mengunjungi suatu tempat terus pertama kali mendapatkan cerita yang gitu, emang nggak bisa dihilangin teman-teman sebenarnya semua. Bola buat perihal menaik gunung ya Bang ya. Semuanya juga pasti Bang Umang nih pasti ingat pendakian pertama Bang Umang. Walaupun ribuan gunung udah Bang Umang naikin, pasti pendakian pertama berkesan pasti. Karena itu yang berkesan. Nah, makanya dari 2007 nih gue ingat cerita ini bener detail sampai gue pun ngebawainnya ke bawah suasana. Karena itu berkesan. Pendakian pertama itu pasti berkesan. Pasti. Lu sampai punya anak cucu pasti lu ingat pendakian pertama. Itu. Bener. Gue ngerasain itu. Nggak tahu kalau Bang Umang pasti juga kayak gitu ya. Pasti. Karena pendakian pertama tuh pokoknya yang pertama cinta pertama gitu kan. Pasti kesan pertama. Pasti kesan pertama itu yang selalu kita ingat gitu. Selalu kita ingat, walaupun kadang kita lupa tapi ingat gitu loh. Mau indah mau buruk kesannya gitu, tetap pasti ingat. Nah, itu teman-teman semuanya. Dan ingat teman-teman semua, abis nonton video ini sekali lagi abis nonton video ini langsung mampir channel Timur Misteri, karena menyajikan ada beberapa narasumber, bukan beberapa tapi semua narasumber itu ger banget semuanya teman-teman, dari mulai pendakian sampai akhirnya tidur sama pocong. Wah, banyak lah pokoknya juga ya. Iya. Ada pokoknya buat teman-teman yang mau ngelihat manusia kawin sama pocong. Sampai punya anak. Nah,
Intip Timur Misteri. Di sini ada temen yang mungkin agak boring nih pendakian horor. Iya. Langsung aja ke urban legend yang bener-bener yang bener-bener ya namanya manusia nikah pocong kan bang, Iya. sampai punya anak. Itu belum lama saya upload tuh bang. Nah langsung ya mampir ke channelnya Timur Misteri kita dan link ada di bawah video. Oke, dan ingat teman-teman semua ya, cerita dari Bang Ibnu ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Gede melalui jalur Selat Bintana ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Bang Ibnu. Sama-sama Bang Bang. Begitu adanya Bang Bang ya. Alhamdulillah.